Al-Fatihah. Baik, Al-an man Ana Ustadz. au afwan ana kuntu mutalassiha fi hadhihi lailah. Rubama al-baq min al-waqt ba'da taqdim al-maqala asy-syarihiyya min Ustadz Ayu Rahayu. Rubama nahnu nunaqish baqiyal min al-waqt limunaqasyah apa unwan au mushkilat al-bakhas mada li risalatik al-majistiriyah. Ya, hal daikum al-an yakni murasyah mushkilatil bakhas wa unwanuha wa in kana ladaikum mushkilatil bakhas al-mukhtara wa unwanuha wa ya naqis ya naqdi hadhil fursa al-baqiyah al-baqi min al-waqt li munaqasha al-unwan. Baik. Jadi kita kalau sudah punya ancang-ancang masalah yang diteliti terus judulnya apa kita bahas di sini karena nanti itu tugas akhirnya kan proposal kan, proposal mini lah, al-khutta al-risalah al-musyawarah ya, al-musyawarah proposal mini sekira 8 halaman itu aja ya. Baik. Ada nggak nanti habis ini? Habis Ayu ini. Kalau ada, monggo fadhol. Kalau S3 sudah semua diskusi dengan saya, judul disertasinya, masalah disertasinya sudah kita bahas semua, tinggal wah latar belakang, mukadimah, manhajiyatil bahas, ya, ya, ya ini min marhalah doktora. Baik, wa al-an ufaddil Yurahayu ya, wa alladhi wa hiya allati satuqaddimu qalataha asyarihiyah tahta ayunwan Ustaz Rahayu. Rahayu, Firosahalah Ustadz. Rasul Halah. Baik, falitafaddal masyuran. Ya, kalau ya sekilas saja nanti kita gunakan diskusi untuk apa? Untuk judul. Sudah ada yang punya judul belum itu? Calon-calon. Udah Ustadz sebagian. Ya, kalau sudah monggo bakal nakis untuk proposal nanti. Proposalnya nggak usah panjang-panjang, 8 halaman. Bang, maksimal. Afwan anak untuk talasihat. Betul. Ustazah Rahayu Rahayu. Mangdur Ustadz Ustadzah. Mandur, mandur, mandur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tayyib fi hadhil lailah al-mubarakah nahnu min firqah ar-rabi'ah ana wa Ustadz Rihat sanuqaddim al-maqalah taht al-mawdu yakni manhajatul bahthi bidirasatil halah, yaitu metodologi penelitian studi kasus. Manhajatul bahthi bidirasatil halah iktisyafu syamil lil bahthil amiq al-qaim ala siyaqi li fahmil dhawahir al-muqqadah, yakni sebuah pendekatan penelitian yang bersifat mendalam dan berbasis konteks yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang kompleks. Tsumma ta'rif min bahsi bidirasatil halah wa manhajul bahsi amiqun wa siyaqiyun yuhdafu ila dirasatil zahirah al-muhaddadah sawa'un kanat faradan au jama'atan au muassasatan au hadasan min hilalit tahlil daqiq lil bayanati dzati sulah. Yakni penelitian studi kasus itu adalah suatu penelitian ataupun pendekatan yang mendalam dan kontekstual untuk mengkaji suatu fenomena tertentu, baik itu individu, kelompok, institusi, maupun peristiwa, melalui sebuah analisis data yang sangat detail dan relevan. Ada beberapa
pendapat dari ahli, salah satunya yaitu John W. Creswell. An-nadirasatil halah ya iktisyaf an-nizam al-mahdud au halatil muta'addidah, yaitu eksplorasi eksplorasi terhadap suatu sistem yang dibatasi ataupun bounded system atau beberapa kasus dalam suatu rentang waktu tertentu melalui pengumpulan data rinci yang kaya konteks dari berbagai sumber informasi. Itu. Selanjutnya yaitu studi kasus ini memiliki tujuan utamanya, yaitu mencapai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena dalam konteks yang nyata. Untuk fokus penelitiannya sendiri yaitu mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual dan dinamika yang tidak dapat diamati melalui pendekatan kuantitatif. Tuma al-qimah wal mazaya al-asasiyah, yaitu nilai dan manfaat utamanya, yaitu mengungkapkan kompleksitas, proses, serta detail-detail penting dari fenomena dalam kenyataan. Summa tatwir at-tarihi, ataupun perkembangan historisnya. Jadi sebelum kita jauh mengarah ke studi kasus, kita akan menyelami dulu perkembangannya, yaitu metode studi kasus ini berkembang pesat pada abad ke-20 dan pertama kali banyak digunakan dalam ilmu sosial. Metode ini kemudian menjadi fondasi penting untuk penelitian kualitatif, terutama ketika metode kuantitatif tidak mampu menjelaskan dinamika dan konteks fenomena. Jadi hingga kini metode ini masih digunakan dalam dunia pendidikan, lingkup pendidikan, manajemen, analisis kebijakan, dan studi organisasi. Seperti itu. Tuma nastamir anwa'ud dirasatil halah, ataupun macam-macam studi kasus ataupun jenis-jenis studi kasus. Menurut Robert Inn, salah satu tokoh utama di studi kasus ini, studi kasus itu dapat diklasifikasikan ataupun dibagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya ini berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada dirosah halah al-iktisyafiyah ataupun studi kasus eksploratori, yaitu dilakukan untuk menjajaki ataupun menjelajahi suatu fenomena baru atau mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan diuji lebih lanjut. Tuh. Yang kedua yaitu ada dirasatul halah al-wasfiyah, yaitu studi kasus deskriptif, yang mana deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif suatu kasus dalam konteks tertentu. Kemudian ada dirasatil halah at-tafsiriyah, yaitu studi kasus eksplanatori, yaitu yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat ataupun mekanisme dari suatu fenomena yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, kemudian mata yustahdam al-bahsi bidirasatil hala, yaitu kapan kita menggunakan ataupun kapan penelitian studi kasus ini digunakan. Nah, yang pertama itu ada penelitian eksploratif atau al-bahsu al-iktisyafi, yaitu ketika fenomena ini masih baru dan belum memiliki teori yang mapan ataupun yang banyak, seperti itu. Yang selanjutnya ada at-tahlil al-wasfi, yaitu analisis deskriptif. Kita gunakan ketika untuk memberikan suatu gambaran yang kaya ataupun yang banyak dan detail tentang realitas dan konteks. Cuma al-bahsu at-taqwimi, yaitu penelitian evaluatif. Ini untuk mengevaluasi program, kebijakan atau praktik dalam suatu lingkup ataupun lingkungan organisasi tertentu. Catatan pentingnya di sini adalah studi kasus yang sangat cocok digunakan ketika fenomena ini sulit untuk disederhanakan, memiliki konteks penting, dan ketika pertanyaan penelitian membutuhkan pemahaman yang mendalam, bukan generalisasi statistik. Jadi, studi kasus ini digunakan ataupun dipakai yaitu ketika suatu fenomena ataupun peristiwa itu sulit untuk disederhanakan, memiliki konteks penting, dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Seperti itu. Cuma
ahammu mazayal bahti bidarasatil halah, yaitu keunggulan utama studi kasus. Yang pertama itu ada al-fahmu asyumul. Asyumul yaitu pemahaman holistik. Jadi pemahaman holistik ini selain keunggulan menjadi salah satu karakteristik dari studi kasus ini, yaitu mengkaji fenomena dalam keseluruhan konteks dan sistemnya. Yang kedua ada pengembangan teori atau tatwir an-nadhariyah, yaitu menjelaskan mekanisme, interaksi, dan hubungan sebab akibat yang tidak tampak melalui data kuantitatif. Selanjutnya itu ada aplikasi praktis atau at-tatbiq al-amali, yaitu memberikan wawasan yang berguna dalam kebijakan, pendidikan, praktik profesional. Nah, studi kasus ini memiliki beberapa ciri khas juga yang membedakan dari metodologi yang lainnya. Yang pertama adalah intensif dan mendalam, tadi holistik. Jadi pengumpulan datanya itu ekstensif, dari rinci mengenai kasus tersebut ataupun kasus yang akan diteliti. Kemudian ada batas kasus yang jelas. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, studi kasus itu adalah bounded system, yaitu sistem yang terikat ataupun terbatas. Nah, jadi di sini kasusnya itu sudah jelas dan dibatasi. Contohnya kasus yang diteliti memiliki batasan waktu, tempat, konteks yang spesifik, misalnya satu kelas, satu lembaga, ataupun satu program ataupun jurusan. Selanjutnya yaitu konteks yang nyata. Jadi fenomena yang dipelajari ataupun yang diteliti itu dalam lingkungan yang alami, tanpa ada rekayasa, ya berbeda dengan tajribi ataupun eksperimen. Gitu. Jadi konteksnya dianggap krusial untuk memahami kasus. Selanjutnya yaitu multi sumber data. Jadi dalam studi kasus ini menggunakan beragam metode pengumpulan. Ya, salah satunya adalah triangulasi itu tadi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh, ya, contoh studi kasus dalam pembelajaran bahasa Arab. Contohnya tadi macam-macamnya ada studi kasus eksplanatori. Judulnya contohnya yaitu studi kasus penggunaan metode blended learning untuk meningkatkan keterampilan menulis atau maharah kitabah pada siswa di madrasah X. Kasusnya adalah kelas, contohnya ambil kelas 12 IPA. Pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme blended learning diterapkan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitasnya terhadap peningkatan kitabah di kelas tersebut. Seperti itu. Jadi dalam studi kasus ini yang ditanyakan tuh nggak hanya apa dan bagaimana, tetapi juga bagaimana dan kenapa, seperti itu. Nah, sumber datanya itu bisa jadi observasi, pengamatan langsung, proses pembelajaran blended learning itu bagaimana. Kedua yaitu wawancara, contohnya guru bahasa Arab, siswa dan koordinator kurikulum yang bisa kita wawancarai. Selanjutnya juga kita bisa studi dokumen. Studi dokumen yaitu contohnya adalah dari pengumpulan silabus, RPP, modul ajar, terus dan hasil tes menulis siswa. Ya, pretest dan post-test seperti itu. Contoh yang kedua tadi ada studi kasus deskriptif. Nah, untuk studi kasus deskriptif ini fokusnya kepada individu. Contohnya, judulnya yaitu kita ambil judul studi kasus motivasi dan strategi belajar santri yang sangat maharah kalam pada pondok pesantren Y. Kasusnya ya ini adalah kita ambil 3 individu ataupun 3 santri yang berprestasi tinggi pada maharah kalam. Pertanyaannya yaitu bagaimana profil motivasi belajar santri tersebut dan strategi belajar mandiri apa yang mereka gunakan di luar jam pelajaran resmi. Sumber datanya yaitu wawancara mendalam. Yaitu wawancara mendalam kepada 3 santri tersebut. Yang selanjutnya ada observasi, yaitu berupa kita mengobservasi, mengamati interaksi lisan santri di lingkungan pondok yang formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu bisa berupa jurnal ataupun buku harian, yaitu catatan harian belajar mandiri mereka. Seperti itu. Tuma asasut tasnim al-bahti, sanastamir, Ustadz Rihat.
al-fursah lakum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hal soti masmu ikhwah. Masmu Ustaz. Jayid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa min bani Hashim. Ma ba'd. في هذا اليوم في هذه الفرصة نواصل الكلام حول موضوعنا تحت العنوان الدراسة الحالية. هنا سنواصل الكلام من أستاذة أيوب. ini asas tasmim البحث. تختلف تصاميم هذا البحث. هذه دراسة على ماذا؟ بناء على أهداف البحث ونطاقها، ويبحث تصميم الحالة الواحدة تصميم الواحدة نظاما محددا بشكل مكثف ويستخدم في الحالة الفريدة أو الاختبار النظري. يعني المهم من هذا الكلام من هذا النص يقول أن تصميم البحث أو تصميم الدراسة الحالية يختلف أو على حسب أهداف البحث ونطاقه هكذا. لأن الدراسة الحالية لها نوعان، أولا حالة الواحدة والثاني الحالة المتعددة أو متعددة الحالات، وكلاهما تختلفان في طريقة جمع البيانات وما إلى ذلك. لأن حالة واحدة هدفها أحيانا دراسة معمقة، يعني البحث فيها يعني على وجه عميق بنظام على وجه عميق، أو لحالة الفريدة أو مناسبة لحالة الفريدة أو لاختبار نظرية معينة. وأما الحالة المتعددة أحيانا لتحليل المقارنة لعدة حالات مختارة بشكل استيرادي لتعزيز قوة النتائج. هذا مثلا على سبيل المثال الحالة الواحدة كمثل مثلا تحليل يعني سر نجاح الراية في بناء بيئة اللغوية في اللغة العربية. كيف نجاح الراية في بناء بيئة اللغوية. أما الحالة المتعددة أو عدة حالات مثلا المقارنة، مثلا مثل ليبيا ورايا ومثلا استكزار أو ماذا آخر، sama tajamiat التي لها صور متساوية بينهن. إذن هذا ما يسمى هذه ما تسمى بالحالات المتعددة أو عدة حالات. المهم يعتمد اختيار التصميم على حسب ماذا؟ أسئلة البحث وأهداف البحث والموارد المتاحة مثل wawancara أو observasi أو ما إلى ذلك. هل تتاح للباحث في بحثه لدراسة الحالة؟ لا. والإطار النظري المستخدم. واصل يا أستاذة أيوب. تفضل. طيب الآن خلاص. lama طرق جمع البيانات. ثمة طرق لجمع البيانات في دراسة الحالية. المهم تستخدم دراسة الحالية شاملة مصادر بيانات متعددة dan من عدة بيانات مثل مقابلات والملاحظات wawancara, observasi, wasائق, dokumen atau arsip. Ini catatan-catatan nama. Aku ini al-wasائق al-mawjudah في تلك المدرسة. مثلا في راية مقابلات مع مدرسين نسأل يعني كيف كان
كانت دراسة هنا للغة العربية، والملاحظة يعني كيف نلاحظ كيف كان المدرسون يدرسون طلاب. هذا ملاحظات seperti semua وثائق ini sejarah المكتوبة وتقارير وسياسات المستندات ذات الصلة للدراسة. فأرشيف يعني البيانات التاريخية أو كذلك يمكن كشف درجات لطلاب. هذا طرق لجمع بيانات. لا المهم لابد دراسة عالية شاملة مصادرها من عدة بيانات لضمان المصداقية والتخليص. هذا هو. لبناء فهم متكامل لدراسة الحالة أو لدراسة تلك الحالة. هذا. وصل يا سادة أيوب. ثمة خطوات لهذا المنهج. خطوات المنهجية لبحث هذه الدراسة. أولا تحديد تركيز. نحن نريد نركز أين؟ هل نركز في سر النجاح أو نركز في بناء أو في بناء بيئة لغوية أو نركز في معلم نجاح معلم هكذا. تحديد تركيز. أين سنبحث؟ هل نبحث في نجاح معلم أو نبحث في في hal ijtimaiyah, ربما حالات اجتماعية عند الطلاب هكذا. أو العوامل الخارجية التي تدفع في بناء البيئة اللغوية. sama terkizat في bahas أحيانا. kemudian menghadid أولا أسئلة البحث. ماذا سنجيب في 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 هذا البحث. ثم ثانيا اختيار الحالة ذات الصلة بناء على الهدف وتصميم البحثي. dan لابد اختيار حالة متعلقة بالهدف وتصميم البحث. ثم تخطيط استراتيجية البيانات. ثم تخطيط كيف مثلا نقوم بالمقابلات مع كمدرسين هكذا. ثم مثلا ونقوم بملاحظات كم مرة أو ما إلى ذلك. لابد أن نقوم بتخطيط استراتيجية جمع البيانات. ثم جمع البيانات بشكل منهجي. لابد تنفيذ عملية الجمع بدقة مع تدوين ملاحظات ميدانية مفصلة. لابد أن تكون بتفصيل. أن تكون بيانات ذات على وجه تفصيل. لا يجوز أن تكون البيانات فقط ini ini البيانات لابد أن تكون تفصيلية. لا يجوز أن تكون بحث أو دراسة غير تفصيلية. ثم التحليل الموضوعي. بدأ استخدام التحليل الموضوعي المقارنة الحالات. هذا على سبيل النوع هل هي حالة الواحدة أو الحالة المتعددة. ثم التحكم من النتائج. الحفاظ على الدقة من خلال التقليد. dan لابد أن يكون مصداقية أو هذا بناء على بيانات على وجه تفصيل المفصلة. ثم adu نتائج سياقيا. تقييم نتائج ضمن سياقها الغني مع المناقشة والتطبيقات العملية. لابد تكون البيانات شاملة لإجابة أسئلة البحث. Masih Ustaz Ayu. ثم التحقق المسلكية. تتطلب ترسيخ المسلكية في بحث دراسة اتباع إجراءات تحقق منهجية ومدرسية وتخليص عبر مصادر بيانات متعددة يعزز قوة الأدلة بينما تؤكد مراجعة المشاركين صحة التفسير وتوثق سجلات المراجعة وقرارات التحليلية المتخذة البحث. dan ثمة ضمان المسلكية وتعزيز تحليل. أولا ضمان المسلكية إذا للتدريس تمجي مصادر dan لابد جمع البيانات على
أوجه متعددة مثلا من مقابلات يعني كان كفر أو ملاحظات وما إلى ذلك. ثم تأكيد المشاركين التأكيد من أن تفسير باحث يتوافق مع وجهات نظر المشاركين. فالبدأ متأكد من مؤكد أن المشاركين هل فعلا يتوافق مع وجهة نظر المشاركين. تتابع قرارات توثيق الخطوات والقرارات التحليلية ثم انعكاس الباحث وعي الباحث بتأثيره على مجريات البحث والمسائل ثم تعزيز التحليل إطار ترميز منهجي المقارنة بين أنماط الحالات ثم تسجيل تفسيرات البدلية ثم أدلة المفرطة. وصل يا أستاذ أيوب. ثم تطبيقات دراسة الحالة. يعني يمكن تطبيق دراسة الحالة في مجالات المتعددة. مثلا مجال الإدارة، مثلا تحليل استراتيجية أو تنظيمية، يعني تحليل استراتيجية وتنظيمية إدارية أو القيادية أو الابتكار في مؤسسة وكيلية. ثم مجال التعليم في سير نجاح معلم في سير نجاح أسلوب التعليم ولذلك دراسة أساليب تدريس أو ini. Maka أمثلة كثيرة في دراسة أعلى في مجال التعليم أو مجال الإداري ومجال إداري وثم هناك مجال السياسي أو مجال السياسات تقييم تنفيذ البرامج وأثرها في منطقة أو مجتمع محدد. يبقى كما قلنا أن دراسة حالة من مناهج أو أساسية للبحث الكيفي الدقيق. يعني من مناهج بحث الكيفي هذا هو. إذ يمكن الباحث من الإجابة عن أسئلتين أولا ماذا كيف ثم لماذا لتوسيع النظرية والممارسة. والأخير يا سادة هذه مراجع التي جمعناها من خلال البيانات التي كتبناها لهذه الدراسة الحالية. هذا يا أستاذ. هل لكم سؤال يا إخوة الأساتذة والأستاذات فتفضلوا مشكورا ومأجورا. Soal Ustaz Rihad. تفضل أستاذ. تفضل. طيب مجددا يعني في دراسة حالة هل يمكن للباحث أن يبحث أكثر من حالة واحدة أو يمكن فقط في حالة واحدة؟ إذا يجوز للباحث أن يبحث حالتين إذا كيف يعني السمات أو نعم السمات أو لنبحث هذه حالتين أو حالة متعددة. يعني هكذا أستاذ. إذن الحالة المتعددة يجوز فلان أنا كمتا نوع لدراسة الحالية ini أولا الحالة واحدة ثم الحالة المتعددة. وكيف تكون دراسة الحالية على وجه حالات المتعددة؟ يعني مثلا مقارنة sama مثلا الجامعة مثلا رؤية لها يعني نجاح في تعليم اللغة العربية وكذلك ليبيا لها ini نجاح في تعليم اللغة العربية ثم كذلك مثلا مغفرة مثلا مغفرة لها نجاح في تعليم اللغة العربية. Dan هذه الحالة نجاح. Dan نبحث في تلك الجامعات ثم نقوم بمقارنة في
في تلك الجامعات التي عيناها نيفا. مثل هكذا تكون دراسة عالية على وجه حالات المتعددة المقارنة، ثم ننتج من تلك المقارنة نتيجة. مثلا في راية نجاح تعليم اللغة العربية بسبب وجود المعلمين الناطقين بتلك اللغة مثلا. وليبيا بسبب مثلا نجاح تعليم في ليبيا، تعليم التربية بسبب تعليم تكون بطريقة المباشر مثلا. ثم مثلا مغفرة، نجاح تعليم اللغة العربية في مغفرة بسبب وجود آه، نظام القوي الذي يدفع أو يعزز في تعليم الطلاب اللغة العربية مثلا. ثم نقوم من خلال هذه المقارنة نقوم وننتج نتيجة مثلا أن تلك الأسباب الثلاثة التي تدفع في تعليم اللغة العربية. ثم نقوم مثلا هل أين أقوى مثلا هكذا. هذا ما الذي فهمته أستاذ. أو ما هناك منكم الزيادة؟ Mungkin تفضلوا. ini Ustadz Sawakit Kolilan, Ustadz Rafli. Mengenai studi kasus tunggal dan studi multi kasus. Sahih, amla Ustadz Rafli. Nah. Nah, Saubain bil Indonesia. Ya, studi kasus tunggal itu jadi analisisnya itu mendalam terhadap satu sistem ya tadi. Nah, itu cocok untuk kasus yang unik atau pengujian teori. Ya, contohnya ataupun tujuannya yaitu untuk menjelaskan fenomena yang unik dan yang sulit ditemukan di tempat lain. Terus untuk menguji dan mengkonfirmasi teori dalam satu konteks tertentu. Contohnya itu studi tentang efektivitas penggunaan aplikasi Duolingo Arabik dalam meningkatkan mufrodat pada satu kelas tertentu. Tuh. Jadi fokus penelitiannya itu hanya pada satu kelas saja gitu. Misalnya kelas 10 IPA di madrasah apa seperti itu. Jadi itu tadi, itu cocok untuk kasus yang unik seperti itu. Yang kedua yaitu studi multi kasus, yaitu menganalisis beberapa kasus sekaligus kan tadi itu, yaitu untuk membandingkan dan memperkuat hasil penelitian. Tujuannya yaitu tadi untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar kasus, terus untuk memperkuat temuan karena data yang berasal dari lebih dari satu konteks tadi. Itu contohnya perbandingan efektivitas metode role play dalam meningkatkan maharoh ataupun muhadasah pada 3 kelas di 3 madrasah yang berbeda. Nah, itu tadi. Jadi, Ustazah Ayu, ya. itu kan tadi antum jelaskan di satu kelas gitu ya. Berarti studi kasus itu cangkupannya boleh di ruang lingkup yang kecil gitu kayak kelas, apa harus satu sekolah gitu? Ya. Atau bagaimana? Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya, sepertinya dari kemarin-kemarin itu, kalau yang kualitatif, itu kita kan tidak mempertimbangkan kuantitatif ataupun kuantitatif angka ya, jumlah gitu, ataupun apa namanya dalam orang yang banyak itu kita tidak mempertimbangkan itu, tapi kita mempertimbangkan dalam metode kualitatif ini itu adalah datanya, hasil data temuannya yang mendalam itu. Jadi contohnya informannya itu hanya satu, tapi kalau digali lebih dalam itu dapat ataupun menghasilkan data yang akurat dan dalam itu cukup. Seperti itu. Kemarin seperti itu. Itu, Ustaz. Gitu. Jadi kalau ada yang unik di satu kelas saja, misalkan di Universitas Darussalam Gontor. Oh, di situ ada prodi PBA dan lain sebagainya. Di satu prodi itu ada yang unik berarti, atau di sekolah SMA Aliyah Negeri
apa negeri A misalkan. Berarti di situ kita nggak harus neliti apa namanya misalkan juhud madrasah A litakwinil bi'ah lugawiyah dirosahalah fi madrasah kada kada kada. Nah, berarti di situ kita bisa misalkan dirosahalah fil fasli A gitu. Fasli ba atau faslinya fi madrasah kada kada. Berarti bisa ya kalau Bisa, Ustaz. Kalau cakupannya menurut nggak harus. kalau menurut penjelasan ini bisa, Ustaz. Jadi nanti kan jatuhnya ke itu tadi, yang tunggal tadi. Tapi tetap dicantumkan tadi madrasah apa gitu. Di kelas apa, madrasah apa, seperti itu. Boleh satu kelas, boleh satu sekolah, boleh seperti itu. Itu yang tunggal. Kalau yang multi tadi ya itu bisa 2 ataupun 3 sekaligus. Tujuannya untuk membandingkan dan mencari persamaan. Seperti itu, Ustaz. Kurang lebih. Jadi Oke, ada soal apa jadi ya, Ikhwan? ada lagi. Tafadhalu ya, Ikhwan. Ada soal, Ikhwan. Sama ada soal ya, Ikhwan. Tafadhalu. Soal akhir. تفضلوا يا إخوة سباسيرو تفضل سباسيرو سمي نور سلطفي تفضلوا اسألوا يا إخوة. Baik. Soal akhir Mafi. هل لديكم جاهزة هل لديكم ماذا خطة أو تصميم أو مرشح رسالة ماجستير نعم أحد أستاذ. منكم؟ نعم موجود إذن موجود. نعم بعد هذا نحن نناقش هذا يا طيب بعد مناقشة يعني دراسة الحالة متعددة أم دراسة حالة ليست متعددة. نحن نواصل دراستنا اليوم أو نقضي هذه الفرصة لمجرد مناقشة مرشح عنوان البحث أو رسالة الماجستيرية. وفي أنا قد نلت أو تسلمت رسالة من أستاذ هانية ya. Satu بدأ المحاضرة عن طريق المباشر ya. في الأول من ديسمبر ya. Nah, mesti awal. نعم. أجل نعم أنا أملأت يوم الاثنين يعني أيام تاريخ أول أيام اثنين. Isnin. طيب أنا اثنين لأن يوم الثلاثاء أنا إلى سukabumi ya إلى الرويا ya إلى الرويا إلى الرويا لأداء يعني ماذا يعني عن الاعتماد هيئة الاعتماد القومي من لامديك. طيب dirasatul khala yani dirasa khala ya dirasatun takunu fi dhimni au min anwa'i al-buhus al-kaifiyah ismuha khala yani yahtassu bi khalah aniqah khalah gharibah. Jadi di kasus itu pilih kasus yang unik ya, unik gharibah yang asing ya alladzi lam yujad rubama fi al-halat al-ukhra ya. Jadi memang tadi kasus yang unik. Al-hal itu imma al-afrad wa imma al-ma'had awil muassasat ya. Jadi namanya majmu'at ya, mujtama' khas. Jadi kasus itu bisa unit individu
atau unit, lembaga, atau komunitas tertentu itu kasus. Ya, kasusnya unik, tidak ada di banyak hal yaitu. Ya, makanya waktu saya ngajar di UIN dulu rapat S2 itu rapat S2 S3 ya rapat semester awal itu ada dosen yang mengatakan tidak boleh kasus-kasusnya itu bukan karena penentu yang salah itu bukan metode bukan desain kasusnya. Masa pilih kasus barang kasus. Pokoknya ada sekolah dianggap kasus, padahal nggak semua itu kan kasus. Kasusnya itu kasus ima ijabiyat, wa ima salabiyat. Ya itu. Nah, Raful itu nanti bisa meneliti di Gontor itu. Al-bayanat, ta'limil lughil arabiyyah, waqti sabil lughil arabiyyah, waqfi al-arabiyyah, fi Gontor kathira wa fira ya. Walakin laisa kullu at-talaba masmuh ya li jam'il bayanat fi hadil ma'ad illa khirij minhu ya. Muhammad Rafli rubama huwa khirij min hadil jami'ah min ma'ad Gontor tusmahu wa yusmahu li jam'il bayan unaka ya. Al-bayan fi Gontor kathira ya. Penelitian di sana tentang pengajaran bahasa Arab itu banyak di sana tema-temanya, topik-topiknya diangkat itu ya. Ya, hal-hal itu imam muta'addida, ada yang multi kasus. Multi kasus itu kasusnya itu beda, ada keunikan masing-masing. Masalah namudat ta'lim lughal arabiyah fi ma'had al-asriyah wal ma'had as-salafiyah. As-salafi masalahnya. Fil ma'had al-asri wa fil ma'had as-salafi. Atau ta'lim qawaidul lughal arabiyah fil ma'had as-salafi wal ma'had al-asri. Lah itu multi kasus lianna hadil ma'had mukhtalifat laisa mutasyabiha ya. Hunaka ma'had asri wa yakhtalif hadal ma'had asri fi mata ma'had al mata ma'had al salafi ya. Ma'had al-salafi. Ma'had asri huwa syai'un wa ma'had salafi huwa syai'un akhar ya. Wah, namudat ta'lim rubama mukhtalifa bisababi ikhtilafu taujihat ta'lim ya. Yani ta'lim lo ala an-nahwi fi ilmu atas salafi rubama li mujarrati fahmil makro wa amma ta'lim nahwi awil qawaid al-arabiyah bil ma'at al-asri li alatun tibari alatun li tawasul safawiyatan kana am tahririyah. Jadi itu ya. Ya unik gitu. Multi kasus bisa satu, bisa tunggal, bisa multi kasus itu ya. Ya. Oke, saya pesan bukunya Pak Sugiono itu belum dikirim. Itu kemarin ketemu di Lamdik itu ngomong dengan Pak Sugiono beliau itu ya. Lama ngomong dengan saya di hotel itu. Karena sama-sama di Lamdik asesor itu. Mulai di Ban PT sampai di Lamdik ketemu Pak Sugiono. Ada buku studi kasusnya tapi itu bahasa Inggris punya itu ya. Saya ingin yang cari yang ini Pak Sugiono biar ada versi lain itu. Tapi sampai sekarang belum dikirim itu bukunya. Baik, soal akhir, maafi. Baik, wa ilam tujat al-as'ila minkum, rubama ana uridu minkum ahad au kul ahad minkum au kullukum ana uridu minkum jami'an an madah an tuqaddimu an ta'ridu mushkilat al-bakhas awi wa wadu'a fi unwanil bakhas risalatikum tafadhal man ya tabarra fi awal marrah. أنا أستاذ أول Nah, Ustaz. تفضل أخ الأمام تفضل العنوان Tad- Al-unwan fi Ar-Risalah Al-Majistir yakni tatwiru adawati takyimin tashkhisi li mufradati lugha al-arabiyyah itimadan ala tahlilat at-ta'limiyah biminsah zeb quiz fil madrasah sanawiyah islamiyah hukumiyah Probolinggo atau pengembangan instrumen evaluasi diagnostik kosakata bahasa Arab berbasis learning analitik pada platform Zepquiz. Untuk rumusan masalahnya, pertama, penguasaan mufradat siswa cenderung rendah dan belum terpetakan secara komprehensif sehingga guru kesulitan memahami jenis dan sumber kesalahan leksikal yang dialami siswa, baik dari aspek makna, bentuk kata maupun kolokasi.
Kemudian yang kedua, evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab masih berorientasi pada penilaian sumatif sehingga tidak menyediakan informasi diagnostik yang diperlukan untuk merancang intervensi remedial yang tepat sasaran. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga adalah belum tersedia instrumen evaluasi diagnostik mufradat yang disusun secara terstruktur dan berbasis data digital. Padahal pemetaan kemampuan leksikal membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan terarah. Oke, Kemudian ya. untuk Oke, saya batasan anu. masalah, Hmm, langsung nanti aja. Oke, saya ingin jelas dulu. Hudud kafaatil mufradat apa? Batasan penguasaan mufrad apa cukup arti saja atau untuk sampai fenonim, antonim, penggunaan dalam kalimat, gimana batasan mufradat untuk itu? batasan masalah pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan instrumen evaluasi diagnostik untuk mengukur penguasaan mufradat. Ya, penguasaan mufradatnya itu batasnya apa? Itu hudud kafaah mufradatnya apa batasannya itu? Untuk Kalau hanya batasan sekedar arti kata ya itu terlalu sederhana ya. Ya, sampai mana itu batasannya itu? untuk Karena kan batasan menguasai produk itu indikasinya menemukan arti kata, sinonim, antonim, asosiasi kata, kelompok-kelompokan kata itu ya, terus penggunaan kata, terus definisi kata, pengertian kata ya, pengertian kosakata. Sampai mana? Mohon maaf saya habis minum obat, jadi agak-agak ngantuk ini. Obat Alparah atau ya. Ya untuk apa batasan batasannya? batasan kosakata itu Ya. mufradat sama lawan kata, Ustaz. Oh, hanya itulah, Persamaan dan lawan kata. nggak sampai pada penggunaan lah, karena Iya, kalau itu hanya kemudian penggunaan ah, dalam konteks penggunaan. kalimat, kemudian Oh ya, ya, yang berikutnya dalam bentuk apa namanya muannas sama mudzakarnya. ya. Jadi yang pertama arti kasa, makna kata dan penggunaan dalam kalimat. Arti kata itu bisa dengan sinonim dan antonim dan arti ya. Nah, itu Ya, harus nanti dijelaskan ya. Nah, itu kan apa itu diagnostis ya. Atas diagnostik. ya itu diagnostik atas kili ya. Al-ikhtibar atas kili diagnostik ya. Oke ya. Oke, itu diagnostik itu kan tes diagnostik tes untuk mengukur kira-kira yang paling sulit itu apa kan gitu kan nanti itu kan. Iya, nanti ada nilai tinggi, rendah, yang paling sulit, yang agak sedang dan yang paling rendah, Ustaz. Oke ya. Ya sudah ya jadi pengembangannya eh, instrumennya eh, tes diagnostik ya. Terus nanti Pengembangan instrumen ada diagnostik. bahwa nanti perlu ada itu ujian uji apa uji lapang atau uji ahli ya itu tesnya itu instrumennya itu valid apa tidak kan gitu kan. Ya, pertama kami kelompokkan kelompok kecil dulu, Ustaz. Misalnya ada 20 siswa, berarti ada 5 siswa dulu untuk saya uji coba. Kemudian Oh setelah ya, oke, baru ditransfer ke sejumlah siswa di dalam kelas itu. dicoba dulu. Oke, yang lain apa? Segera dibuat draft. Proposalnya nanti singkat aja kok. Paling 8 halaman itu nanti akan saya batasi latar belakang satu halaman gitu aja nanti itu ya miniatur lah ya supaya enggak karena kalau panjang nanti lama waktunya singkat-singkat aja paling ya. Ya nanti itu pendahuluannya itu paling 2 paragraf, 3 paragraf, kemudian rumusan masalah, terus kajian pustakanya 1 halaman saja, diringkas saja, terus setelah itu manhajul bahas itu ya, kira-kira 2 halaman, 3 halaman itu aja nanti itu ya. Oke, baik, akhir, man, saya qadim, saya arid unwan risalah di Bumi Dayani atau Pak siapa tadi yang أنا أستاذ نعم ya, ayo, tayyib, ayo unwan, istilah. Ya, قدمت أمس أستاذ تطوير المواد التعليمية المتكاملة القائمة على الإطار الأوروبي المرجعي المشترك CFR أستاذ nah, للمستوى B2 kedua, للمستوى C1 لتنمية مهارات اللغة العربية. Ini untuk anak tingkat
SMA kelas 2, tingkat madrasah sanawiyah kelas 2, kelas 3 seperti itu. Hmm. Eh, untuk rumusan masalahnya itu kebutuhan pembelajaran bahasa Arab sebagai madanya apa mawatnya ini sebagai tambahan gitu, sebagai materi tambahan yang dari buku atau materi yang dipelajari di kelas seperti itu. Jadi rumusan berikutnya itu nanti merancang materi pembelajaran yang kemudian diintegrasikan sesuai standar CFR untuk level C1. Itu untuk kelas berapa itu? Dia ilja madrasah. Hmm. Madrasah Sanawiyah. Nah, So, C1 itu expert loh, tinggi loh ya C1 itu. hmm, Kan ada A1, ya, starter, ada mm, A2 elementary, ada B1 mm, intermediate, ada B2 upper intermediate, mm, ada C1 expert, ada C2 mastery. Dan yang basic itu A1, A2, mm, basic user. mm. Yang B1, B2 itu independent user, tengah-tengah yang proficient user itu C1, C2 itu tinggi itu. Oh, profession. Iya, proficient user itu C1, C2 itu. Berarti diturunkan lagi Ustadz ya. Ya, kalau Sanawiyah ya ini A1 atau A2. Pertimbangannya begini Ustadz, apa kalau di Mahat ini kan sudah ada bi'ah Oh, ini lughat. Mahat ya, Mahat. Oke. Ya, Mahat. Mahat apa? Mahat khas bahasa Arab banyak itu ya. Nah, Ya, ya hanya saja anu mengingatkan saja. Kira-kira C1 tuh nggak terlalu tinggi bagi Mahat. Nah, itu yang tahu Bu Medani ya. Medani ya. Yang tahu tadi akan Al-Itor, Al-Marja'i, Al-Urubi, Al-Mushtaq lil Lughat ya. Kawan European Framework for Reference for Language itu ya. Itu kan ya, ada 6 itu, tapi kategorinya ada 3 kan. iya, A1 Ustadz. starters permulaan ya beginner lah istilahnya kalau di dalam anu. Terus A2 itu elementary, itu satu kelompok namanya basic ya, user pengguna dasar ya. Kemudian ada B1 intermediate itu B1, upper intermediate itu B2, apa B aja misalnya gitu. Nah, yang tahu B itu saja. ya di tingkatnya kemampuan itu ya. Terus C1 export itu. C1 itu Oh, bisa apa C1 itu ya? Kalau C1 itu C1 itu advance loh ya. advance. Advance ya itu. Advance kalau di sini kalau misalnya writing ya, you can express yourself in clear, Hmm. well structured text ya itu. Dapat mengekspresikan dirinya dengan jelas ya, dengan Karena teks yang pertimbangannya, ya, karena di Mahat ini kan biahnya sudah agak terbentuk gitu. Jadi Ustadz oke untuk ya. Pokoknya itu saya pertimbangkan, harus dipertimbangkan levelnya itu sesuaikan dengan sekolah situ ya. Ya, hmm, kelas kalau 2. reading you can understand long and complex factual and literacy text ya itu ya. Hmm. Jadi kalau reading itu bisa memahami eh, teks ya yang panjang, teks faktual yang panjang dan itu ya. Hmm. Itu apresiasi perbedaan gaya bahasa juga itu. Itu masuk di sini you can understand specialized article and longer technical instruction ya bisa memahami teks-teks artikel ya bahwa Hmm. termasuk instruksi teknik-teknik yang panjang ya itu termasuk itu ya itu yang apa itu yang levelan tadi C1 ya advance jadi C1 C2 itu advance. Nah advance ini itu proficiency ya. Ya, nah kalau A1 beginner ya, beginner, kemudian A2 itu B1 itu intermediate. Ya, ya monggo nanti silakan ya. Ya, Untuk ya. maharotnya itu Ustadz, untuk maharotnya itu harus ada batasan atau ini kan integratif gitu ya? Apa? Eh, apa batasi aja itu ya, karena itu kalau semuanya writing, kiroah, terus hitabah, terus apa itu kalam, itu istimewa itu kan dibatasi kira-kira apa kalam gitu ya.
Ya Bu ya, dibatasi ya, jangan semuanya. Ya, Berarti nanti produknya itu lebih ke banyak ke hiwar gitu bentuknya Ustadz ya. ya mungkin itu khusus kiwara ya. Jadi buku ajarnya itu CFR ya, Common Europe itu ya. Ya, monggo nanti saya beritahu aja itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. C itu sudah masuk advance dan proficiency ya. Ya, monggo marhalah mutaqaddimah ya itu ya. Hmm. Marhalah mutaqaddimah, marhalah tolaqoh ya. Ya, monggo nanti dipilih ya. Kira-kira mana? Terus fokus pada salah satu keterampilan saja. Kira-kira di pondok sana itu apa yang lebih anu apa? Kalamnya atau kiroahnya? Malam. Kalam ya. Oke Hmm. ya, itu ya. Bu ya. Dan Hanya memberi anu aja rambu-rambu tentang level-level itu ya. 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 Oke, baik. Syukron Bu Syukran, Mildayani. syukran Ustadz. Ya, ya. Kor, ya agak-agak ngantuk ya, ngop-ngop ya, ya. Karena habis minum obat. Bu Rena, gimana Bu Rena? Ada Bu Aninita, ada Bu Mutahul Umah. Apa kira-kira judulnya? Ini yang Wasil ada nggak Pak Wasil ya? Pak Muhammad Wasil, Al Wahadir, wa Syarik fi Maafi ya Ustaz. Lihat Wasil Maafi ya. Baik, akhir. Fadol, ada Bu Vina, Win Jombang ya. Kira-kira apa judulnya yang sudah dua, Pak Misbahul Umam dan Bu Mildana. Oh, Mildayani kok Mildana, Mildayani. Karena kami punya mahasiswa itu sama, hampir sama. Mildana, Mildayani. Mungkin tanya Ustaz. Tanya lagi boleh Ustaz. Nah, kan. Untuk pengembangan instrumen itu kan misalnya ketika sudah efektif pengembangan itu maka penelitian kan sudah selesai Ustaz. Iya, Jadi berarti saya harus melakukan dalam misalnya instrumennya ada 30 soal, ya, 10 tentang muradif sama mudoda, kemudian 10 lagi tentang domir, kemudian 10 lagi ya. tentang eh, apa namanya eh, sifat, kata sifat misalnya. Nah, ketika sudah di atas KKM, apakah saya harus melakukan kedua kalinya, Ustaz? Itu kan Mengembangkan ada yang ke, di pengembangan ada uji ahli kan. ya, Instrumen sebelum dia diuji ahlikan, setelah diuji ahlikan, diuji lapang terbatas. Paling tidak reliable atau tidak reliabilitasnya. Ya, reliabilitasnya diuji misalnya 5 anak, suruh diuji 2 kali, nanti diuji reliabilitasnya, reliable apa tidak itu. Eh, Setelah itu, kalau sudah kisi-kisinya valid ya, sudah valid dari segi kisi-kisinya, terus reliable dari skornya, jadi diuji 2 kali ke kelompok yang sama, terus nanti dikorelasikan hasil pertama dengan kedua, gitu ya. Kira-kira kalau untuk korelasi 10 anak ya, kalau 5 nanti nggak terbaca di statistik terlalu sedikit ya, gitu ya. 10 anak lah. Nanti kalau sudah reliable, artinya skor tes pertama dengan skor tes kedua itu hampir sama, tidak sama, hampir sama. Misalnya R-nya, R hitung roh hisabnya itu 0, sekian ya, lebih besar dari R tabel misalnya. Nah, itu sudah bisa dipakai kan. Nah, setelah dipakai itu nanti eh, setelah tidaknya itu ya efektif apa tidak gitu. Nah, nanti selesai itu kan nanti di tes instrumen kan digunakan kan. Ya, nah iya. digunakan itu kemudian diuji efektivitasnya, ya diuji efektivitasnya. Jadi nanti efektivitasnya itu bisa pra-tes dengan post-tes dibandingkan, atau hanya standar aja kira-kira dikatakan efektif, instrumen itu bagus untuk mengukur itu, manakala nilai skor anak-anak di atas 85 rata-ratanya misalnya gitu. Ya, itu.
Ya, apa harus efektif pengembangan itu. Kecuali eksperimen itu tidak harus efektif, tidak harus ada pengaruh, nggak harus. Itu Berarti beda. nilai kelompok kecil misalnya lebih bagus daripada nilai kelompok besar, itu berarti masih belum efektif ya, Ustaz? Ya nanti kan diterapkan efektifnya di kelas kan itu. Iya, di kelas. Ya, nah yang saya tadi reliabilitas uji soalnya, uji lapang instrumennya. Jadi aja uji ahli, diujikan ke ahli, instrumennya benar enggak dengan kisi-kisi ini dari segi bahasanya, ya dari segi bahasanya, dari segi ketepatan konsepnya, ya dari segi apa itu kisi-kisinya. Jadi buat kisi-kisi dulu, terus baru buat soal. Nah, setelah uji ahli diuji lapang. Uji lapang mungkin dilihat reliabilitasnya aja. Anak 10 diuji lapangkan, nanti diuji dari instrumen itu, Lalu di kemudian kamar ya. 2 kali bisa, Bawa petai di kamar kemudian kita tuh pemutaran. dibandingkan kalau sudah reliable, baru terus diterapkan di sekolah siswa. Yang uji pertama tadi uji untuk mengukur valid tidaknya tes, baik tidaknya sebuah tes instrumen. Jadi instrumen diuji memenuhi instrumen yang baik apa tidak. Kan ada mata kuliah evaluasi, siapa yang ngajar evaluasi? Man Belum lagi. Yoalikum Takwim Belum, Ustaz. Belum lagi belum. Ustaz. Ya. Di sana Pernah. nanti ada namanya muwasafatul ikhtibar al jayyid ya. Nah, tes yang instrumen yang baik itu beku, valid, sabat, reliable ya. Salah satunya itu ada namanya Darut So'uba, daya beda, tingkat kesulitan, daya beda, Darutul Tamyiz, sampai ila dzalik. Nah, nanti itu untuk menguji instrumennya dulu sebelum diterapkan di sekolah, diuji lapangan di sekolah, diuji reliabilitasnya bahwa instrumen ini sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Oh, gitu. Terus setelah itu baru diterapkan di kelas besar, kelas satu kelas gitu ya. Tuh. Nanti dilihat instrumen itu benar-benar setelah anak-anak mengerjakan soal itu, kemudian nilainya sekian sesuai dengan kriteria KKM misalnya, ya sudah. Nah, efektivitasnya itu apa? Berapa KKM-nya di sana itu? Misalnya 80 misalnya, Ustaz. Ya di atas 80 rata-rata berarti sudah efektif. Ya, itu aja ya. Terus nanti apa? Dengan media apa ya tadi? Eh, Zepquiz, Ustaz. Jadi ada platform Zepquiz. Zepquiz itu otomatis nanti ada hasil statistiknya, Hmm. nilainya analisis otomatis, Ustaz. Oke ya, oke. Ya Lahar, Bu Ustadz, Dewi, Ustadz nanya lagi, Ustadz. ya, Untuk yang Ana tadi, langkah pertamanya itu harus identifikasi kebutuhan dulu. Bisa nggak gitu untuk misalnya menentukan maharohnya tadi? ya. Jadi selain itu dilihat dulu kira-kira anak ini level mana gitu loh. Hmm. Ya, ini lihat kemampuan di sini kalau level Bumil Dayani harus tahu itu karakter indikator-indikator kullu maharo min hadal marja ya. Jadi kalau kalam itu apa indikasinya? Kalau kiroa itu apa indikasinya? Kalau writing kita apa indikasinya? Dari situ terus bisa lihat, oh anak ini nampaknya kalau dikembangkan ke level C bisa. Nah, itu. Oh anak ini atau dikembangkan ke level C1 bisa atau B2 bisa ya. Itu lihat di sana, lihat kemampuan awal di sana, lihat situasi di sana ya. Oh anak ini nampaknya kalau dikembangkan level C1 memenuhi ini ya. Karena kemampuannya sudah mendekati dengan apa itu indikator kompetensi yang ditetapkan oleh CFR itu CFA ya CFA ya. Oh, itu. Nanti batasi aja Bu kalam apa kiroah Oke. Ya. Hmm. semuanya itu aja nanti buku buku ajarnya kan ya banyak nanti itu berapa topik terus nanti itu kan harus memenuhi syarat kriteria-kriteria itu ya. Oh kalam dengan kiroah monggo ya dua itu misalnya gitu kiroah dan kalam ya, yang satu mewakili
Maharo intajiyah, kalam, bangsa itu mewakili maharo istiqbaliyah ya, reseptif, ya. Kemampuan reseptif, maharo istiqbaliyah, kiroah, dan maharo intajiyah itu kalam, produktif, memang produktif. Misalnya itu monggo. Ya. Lagi yang lain? Ada Bu Dewi, ada Mbak Anindita, Pak Abdallah hadir ya Pak Abdallah ya. Ini. Hadir. Abdallah, Hadir Pak Abdullah. yang Pak Wasil yang Aina satu hasil. Nah, Khor, siapa yang sudah siap? Ini sudah dua ya. Ya cerah dua. Ya dipikir-pikir nanti minggu depan ya kita ya minggu depan itu saya ada tugas promosi di tugas promosi jurusan ke Gresik itu. Rebo, mudah-mudahan sore sudah nyampe rumah gitu. Ya. Oke, ya. Oke, Mas Visual. Eh, boleh tanya lagi, Ustaz? Ya, Untuk metode penelitian itu saya ngambil 4D, Define, Design, Develop, Disseminate, si Siagarajan. Apakah cocok untuk eh, R&D, Ustaz? ya silakan Kang Mening bisa menjabarkan masing-masing itu. Ikut apa? ED apa 4D? 4D. Ya, silakan itu. Yang penting masing-masing tahapan itu bisa dijabarkan, ya. Yang tidak abstrak ya. Ya. Nah, sebenarnya AD itu untuk pengembangan pembelajaran, instructional design itu, bukan penelitian. Yang penelitian Oh yang iya, iya. miliknya Bock and Gold itu penelitian tuh, proses pengembangan. Kalau AD itu analysis apa itu? Design, develop, evaluasi, apa itu? Iya, Itu box and goal. yang penelitian yang miliknya Bock and Gold. Berarti Proses penelitian. harus saya ganti lagi, Ustaz, yang metodenya, Apa? Ustaz. Harus saya ganti dengan box and goal berarti. Bisa itu atau Anda bisa bukunya Pak disederhanakan dengan Pak Sugiono itu kan ada itu Pak Sugiono menyederhanakan book dan goal itu. Book dan goal kan 10 langkah itu ya. 10 langkah dan itu kalau ikut book dan goal gak selesai setahun 2 tahun karena uji Itu lapangan. penelitian besar. Ya itu penelitian besar sampai 100 berapa puluh 40 sekolah ya. Sampai mulai sekolah 5 sekolah, 2 sekolah, 5 sekolah, 30 sampai 40 sekolah. Ya kan itu proyek besar itu ya. Tapi diadopsi dah apa atau menggunakan miliknya Pak Sugiono itu bisa dipakai juga itu. Ya. Oke, Bu Dewi mau silakan. Bu Asa ayah ba'asaka ya. Rabbuka maqama mahmudah. Ini namanya asa kan? Asa bifadlillah kan? Asana Allah bifadlillah itu ya. Wa akunu auna lillah. Asana Allah bifadlillah. Apa ini dulu saya kecil itu apa itu? Ibadallah, rijalallah, ahli sunnah ya. Ya, dulu pujiannya itu kecil dilanggar itu ya. Asa nahdhu bifadlillah. Kayaknya itu dari situ disingkat itu asa itu. Ya, punah. Iya, Bisa, bisa dibuat judul penelitian itu, Ustaz. iya. Asa iyakuna. Asa ayakuna khairum minhum. Ya, asa iyakuna khairum minhum wala nisa'u min nisa'in asa iyakuna khairum minhun ya. Baik, akhir, Mafi, tolong nanti yang kan sudah siap-siap ya minggu depan kita bahas biar cepat. Terus kuliahnya juga biar selesai 2 tahun ya. Nanti Jangan molor ya.
Nanti kalau misalnya offline, kalau sudah ditetapkan pembimbingnya, bisa bimbingan langsung, Ustaz? Bisa itu tanggal 1 saya milih tanggal 1 tadi ke Buani itu. Saya minta tanggal 1 Buani karena saya tinggal 3 itu kemana? Ya tanggal 1 ada jam tapi ada asisten saya kan. Tanggal 1 itu saya tanggal 3 saya ke Sukabumi dan tanggal 2 itu ya istirahat lah. Ya. Karena Bisa ya, menemui bisa ya. menemui asistennya saja begitu, Ustaz. Nanti enggak dari S1-nya nanti asisten saya yang ngajar. Ya, Oh, kan saya yang ada jam 1 Senin jam 1 itu ada. Jadi biar asisten yang masuk kelas kan mimpin diskusi aja ya. Untuk Oke. pembimbingnya kan masih belum keluar saat. Belum itu nanti Bu Ani kan ya gak anu ya cuk anu memperbaiki pertimbangan dah. Pertimbangan judul siapa ahlinya ya kalau media itu ya dosen muda-muda itu Pak Aksan, Pak Wahid itu tuh yang ahli IT itu tuh. Nanti dengan siapa oh ini pasangannya dengan dosen ini karena dosen ini ahli ini yang satu ahli ini gitu kan itu pertimbangannya Bu Ani seperti itu nanti. Oke, nanti Untuk kalau minggu depan sudah punya ya angan-angan apa, sudah masalah yang diteliti, terus judulnya apa, sehingga nanti semester 2 itu sudah anu lah, sudah semester 3 kalau bisa sudah selesai penelitiannya itu ya. Masya Allah, amin. Apalagi nggak semester 4 jangan molor. Ya kan, kan 2 tahun kan ya? satu Bisa Kuliah setengah. bisa bisa tamat 1,5 ya, Ustaz. nggak tahu, kalau dulu teman saya kuliah S2 itu bisa 1,5 selesai itu. Dulu nggak ada batas, Iya, sekarang iya, ada iya. batas. Sekarang ada batas 2 tahun ya minimal. Ada yang bisa 1,5. Kemarin katanya bisa 1 tahun. Ya, kalau ada aturan bisa 1,5 ya selesaikan 1,5 ya. Wow. Kalau saya dulu teman saya ada 1,5 karena biaya sendiri ya. Kalau saya dapat beasiswa kan, lah kan 1,5 dua sama tinggal 1 semester kan emang. Ya, emang ini 1 semester beasiswa saya hilang. Teman-teman yang Terlambat-lambat. biaya sendiri cepet-cepet dulu itu teman yang biaya sendiri itu. Karena kalau nggak cepet-cepet bayar SPP terus ya. Ya, Tugas oke. belajar, Ustaz. Sudah siap Jais ya minggu depan supaya bisa punya masalah yang dipilih terus di muskilatul bahas al-mukhtara wa wadhu'a fi unwanil bahas wa nunakish ya nunakish fi munasabati yakni mulahadha yakni muhadhara ya tanggal 1 itu ya itu ketemu di sana ya di Pasca Sarjana ya. Baik, Untuk mahasiswa nah siapa Rena Magaturit Pak Abdallah gimana Latik Murasyah Unwan Nah, Ustaz. Bu Vina Vandinata. untuk bimbingan kalau teksnya masih berbahasa Indonesia kan tidak masalah Gak Ustaz. apa-apa, Indonesia dulu aja. Ya, penting itu dulu. S3 pun nanti kemarin ya bahasa Indonesia dulu, terus nanti tinggal mengharapkan ya. Udah, ya. Kalau Bumil Dana itu di mana? Bumil Dayan itu. Apanya, Ustaz? Sekarang itu di Bogor apa di mana? Bangka Belitung, Ustaz. Oh, Babel. Iya, Bangka. Betul. Ya, oh Babel ya. Ya, Pak Nailur Rahman, kok sogo uangnya kayak gak di duit. Oh, Nailur Rahman. Sudah siap nanti minggu depan? Minggu depan masih ada anu tah, masih ada presentasi tah. Tinggal 2 Masih, kelompok masih. Ustaz. Ya singkat-singkat terus nanya ya. Memang kita fokus ke ini ya biar anu, ya, fokus ke Ustaz, Ana join ke kelompok terakhir boleh, Ustaz? Belum dapat kesempatan untuk tampil di minggu berapa kemarin tuh karena ada kasus yang mati ya sinyal itu. coba gabung aja dengan siapa nanti yang belum itu Asya ya Bukan. Ya, kemudian Ustaz. Elvian sudah nggak nganu Misbahul Umam ya Iya, Sama iya, iya. Ustaz Lutfi. Lutfi Mutawali belum terus Muhammad Syauqi tidak ada Muhammad Ustadz Rafli sudah ya Wasil sudah ya ada yang 2 kali ada yang 1 kali baru ya
Oke ya. Ini siapkan nanti angan-angan musyilah bagasnya itu. Ini satu hasil masuk, baru masuk itu hasil itu. Hmm. Oke, jadi bawa kertas di saku atau not-not di HP, terus kalau di tengah-tengah jalan, oh ini menarik masalah ini, catat aja langsung ya, catat langsung. Terus habis wudhu mau sholat kok ada ilham itu ya itu catat aja, jangan sampai hilang, nanti hilang sudah lupa lagi ya. Saya dulu gitu, kemana-mana itu masih dosen muda harus meneliti setiap tahun ya, kemana-mana bawa kertas itu, di saku itu. Nanti ada di mana-mana, oh ini layak diteliti, catat, nanti itu ini layak diteliti, catat itu. Ya, karena mubahis mubtadi ya. Nah, kalau mubahis yang mutakodim ya tanpa itu bisa itu. Baik, akhor, Mas Muhammad Lutfi, Kaif, Ladaik, Syai'un, Minal Unwan, Minal Mishkilat, Ustaz Ainun, ini yang jauh di mana? Sintang. Ya. Singkawang. Singkawang, Masya Allah. Jadi, Korib min Malaysia ya. Naam, Ustaz. Korib Malaysia ya, Singkawang. Ayu ma akrab min kalimatan ghorbiyah, Singkawang atau Sintang? Eh, Si- Singkaw, Singkawang, Singkawang Sintang, akrab ya, Naam, Ustaz. Sintang, Jenib Malaysia. dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Dan al akrab min Madinah Pontianak, Sintang ya. Singkawang, Sintang. Singkawang, Singkawang, Ustaz. oh Singkawang. Kan Sintang Bait ya. Sintang baik. Bait ya. Baik, visual. Ya, alham min fadlik an mundul an tu'arrifu wa tumayyizu mushkilat al-bahas al-mukhtara thumma wadu'uha fi unwani risalatik murasyah risalatik al-majistiriyah wa nahnu thumma nunakishu fi hadhil munasabah wa rubama nata'akkad kadzalik yakni yakni fi al-liqa al-mubashir ya, pertemuan langsung luring fil jami'ah. Wa ilam tujat as'ilah. Rafli mana Mas Rafli? Mas Rafli itu bisa ngeteliti gontor banyak itu kalau di gontor kualitas. Ya? Nam satana nuan ya nih. Qad utawir bahsi Baqalrius. Fi Baqalrius bahas tu anaidon anjiro sahalah yakni juhud imadatut tatwir maharoh lugawiyah ditakwinil bi'ah lugawiyah fi jami'ah dari salam gontor wa hunaka wajatu yakni al-juhud aidan kaifa tuqid hadhil imadah al-baramij mutanawwi'ah li ajli tazwidi tullab wa tathbit maharah lugawiyah lada tullab. Thumma fi majlisir hada urid an utawwir yakni masalan min bi'ah lugawiyah ila taqwin jailil alami dirasah istiratijiyah naqdiyah li juhud imadati tatwir maharah lugawiyah fi jami'ah dari salam gontor fi dawi madkhal CLIL wa kadzalika kafayatil ulya li tafkir an-naqdi. Yani faqad yani fi nazariyati CLIL li anna fi jami'ah dari salam gontor hunaka fi ay aqsamin kanat yadrus al-mawad bi lughah arabiyyah wa kadzalika lughah inggrisiyah. Baik. Lazim likulli al-mudarris hunaka ana araftu yakni Pak Wawan itu ya. Terus Ustaz Hafid nih. Musrifi Ustaz Abdul Hafiz bin Zaid Ustaz. Iya, iya. Oke. Wa amma al-bakhas an madah bi'ah lughawiyah qad bahasahu wa bahasa Ustadz Gunawan ya. Ustadz Gunawan. Sama Ustaz. Walakin wa aidan bahas tu aidan wa wajadtu kadzalika al-juhud awil baramij mutanawwiyah allati aqadat hadhihi al-imadatu tatwir maharah lugawiyah thumma atafakar ufakir wah lidzalika hal hadhihi al-baramij aw hadhihi al-juhud yunasib bi nadhariyah CLIL kadzalika kafayatil ulya li tafsir an-naqdi lianna
Nah, Ustaz. Maharat Faqat uhallil tafsir yani al-ula, tahlil. maharat tafsir al-ulia ya. HOTS. Nah, Mahir maharatnya speaking tafsir skill ya. realitas. Maharat Nah, tafsir al-ulia. hot, Tayyib. hot. Tayyib. Syukran. Tayyib. Takfini al-mulakhadha atau takfini ala hadha qadar. وهي نختهي نختم لقاءنا المبارك إن شاء الله بقراءة الحمد لله Alhamdulillah. الحمد لله Alhamdulillah. اللقاء في القسم Alhamdulillah. القادم بإذن الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz.